Dan keinginan tahuan saya juga kuat untuk seperti apa sih pura itu, seperti apa sih tempat untuk memuja sang kuasa di dalam orang Hindu. Ketika saya pertama kali ketemu orang Hindu Bali, konteks saya dulu bahwa orang Buddha, orang Hindu itu pemuja berhala. Terus walaupun notabene setidaknya mereka melakukan kegiatan berkala, bersih-bersih, merawat, melindungi. Masa kita tidak melakukan sih, Mas? Sekecil apapun, setidaknya lah, kalau sekitar kita ada tinggalan para leluhur, jangan dilupakan. Di situ rasanya itu saya merasa leluhur kadang menangis, dilupakan oleh anak cucunya, menangis karena beliau tidak diingat oleh anak cucunya. Padahal kalau melihat ke dalam, mau tidak mau kan situs itu kan tempat pemujaan umat Hindu. Bu, boleh menceritakan tentang latar belakang Ibu, kemudian ada pertanyaan juga, kenapa yang Ibu yakini khususnya dalam kehidupan saat ini? Om Swastiastu, Mas Miko. Saya seorang dharmika mulai dari sekitar umur 23 tahun, ketika sudah mengalami banyak hal gejolak dalam hidup saya dari anak-anak, hingga kenapa saya memilih untuk menjadi seorang dharmika. Ya, kalau saya karena pendidikannya, tradisinya dahulu, tradisi Jawanya kuat walaupun dalam konteks di agama tertentu. Tapi dalam agama tertentu itu kan ada sesuatu yang bergejolak di dalam hati saya untuk mencari sesuatu apa yang saya cari. Disitulah saya mencari di beberapa kegiatan beberapa agama hingga saya menemukan kenyamanan di Hindu pada suatu ketika kuliah, walaupun itu mengalami perjalanan panjang, dalam artian ketika saya pertama kali ketemu orang Hindu Bali, konteks saya dulu bahwa orang Buddha, orang Hindu itu pemuja berhala. Dan keinginan tahuan saya juga kuat untuk seperti apa sih pura itu, seperti apa sih tempat untuk memuja sang kuasa di dalam orang Hindu. Akhirnya saya memberanikan diri terhadap teman kos, boleh enggak saya ikut ke pura? Waktu itu dia menjawabnya dengan banyak alasan, padahal pertanyaan saya kan cuma boleh apa enggak. Pada akhirnya dia mengizinkan saya ke pura. Di situ saya pertama kali dalam konteks ke tempat sembahyang mencium baunya dupa, mencium baunya kemenyan. Itu menimbulkan rasa nyaman yang tidak bisa saya gambarkan. Mulai dari itu saya mulai ikut mencari pengetahuan secara literasi ke beberapa yang saya anggap orang itu tahu tentang Hindu, tetapi banyak jawabannya justru tidak memuaskan hati saya. Hingga saya ke pemimas nggih. Enggak yang ini Mas. Nah, dari cerita tadi yang dirasakan menjadi dharmika, awal mula bisa masuk dalam komunitas sejarah itu seperti apa? Awal mula saya masuk komunitas sejarah itu pada 2013, berawal dari titik nol dalam hidup saya dalam beragama. Dalam artian walaupun saya sudah menjadi seorang dharmika, tapi pada titik tertentu saya belum mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya di masa kecil. Karena di situ saya punya 3 pertanyaan sebenarnya. Ke siapapun yang saya temui, saya anggap orang mampu, saya selalu bertanya, apa yang saya cari? Di mana saya mencari?
dan untuk apa saya mencari. Itu saya tidak pernah mendapat jawaban yang istilahnya memuaskan hati nggih. 2013 ketika saya mau naik kapal itu, saya meng-SMS seseorang walaupun orang itu belum pernah saya temui. Cuma karena saya menyimpan nomor HP-nya, ya saat itu saya kalau orang ini bisa menjawab, berarti saya akan ketemu jalan. Kalau orang ini tidak bisa menjawab, ya sudah. Tuhan, cukup sekian pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran dan hati saya, karena hidup kan terus berlanjut. Di situ saya SMS seseorang, ya ada basa-basinya, akhirnya berlanjut perdebatan panjang tentang apa. Walaupun jawabannya beliau tidak memuaskan, tapi ada setidaknya saya mendapat jawaban bahwa apa yang saya cari itu jawabannya bermula dari suatu tempat di candi. Agak anu juga sih Mas, sempat saya mentertawakan jawaban beliau. Karena tempat itu adalah, candi yang disebut itu adalah di mana dari masa kecil saya sering ke sana. Sering ketika liburan atau ketika hati saya nggak tenang atau apa, saya ke candi itu untuk menenangkan diri saya. Dan saya mau mendapatkan sesuatu yang tidak saya dapatkan di tempat lain, memang di situ. Dari itu, karena saya kan semula tidak senang media sosial. Walaupun sama anak dibuatkan FB, akhirnya saya mencoba membuka FB, mencari apa ya? Mencari grup-grup atau apa yang sekiranya membuat saya menemukan sesuatu yang saya cari. Memang dari media sosial itu saya dapat teman banyak, dapat komunitas. Dari situ kegiatan-kegiatan itulah awal mulanya saya terjun di komunitas sejarah. Jujur dari media sosial saya bertemu. Setiap kegiatan saya ikut, ke candi, ke gunung. Itulah yang dilakukan teman-teman di komunitas. Walaupun mohon maaf deh, yang umat Hindu sendiri sedikit mengikutinya. Tapi beliau-beliau teman-teman ini bisa membersihkan, merawat. Itulah yang menggugah saya semakin untuk ikut di kegiatan komunitas, walaupun bahasa kami itu sebagai remakan rengginan yang berceceran. Istilahnya orang yang tidak ada artinya apa-apa. Itu awal mula saya terjun ke komunitas. Kemudian jika diartikan seperti itu, bahwa tidak ada apa-apanya, ketika sudah merasakan terjun di komunitas sejarah itu, apa sebenarnya yang dirasakan ketika sudah melakoni ke komunitas sejarah terkait dengan situs-situs itu? Untuk pribadi, apa yang dirasakan? Kalau untuk pribadi saya merasa bahwa saya pulang, bahwa di mana saya tuju tempat situs itu, yang terawat maupun yang tidak terawat, walaupun sebatas cuma batu satu aja, itu saya selalu merasa pulang. Di situ setidaknya saya melambangkan seorang ibu, bahwa saya pulang ke rumah ibu saya merindukan ibu saya merindukan semua yang ada di situ. Dengan kenyamanan yang saya dapat, mungkin untuk digambarkan tidak bisa, Mas. Kenapa kok diartikan sebagai ibu? Ada apa dengan ibu dan juga kaitannya dengan situs tersebut? Ibu buat saya secara pribadi segalanya. Senakal-nakalnya kita sebagai anak ya, sebengal-bengalnya kita sebagai anak, ketika datang ke ibu, itu walaupun kadang ibu marah ya, tapi kan tetap dengan kasih sayang, menerima kita apa adanya. Perkara anak kita ini sebagai anak itu bagaimanapun perlakunya, buat saya ibu akan menerima kita apa adanya dengan kasih sayang, akan membimbing kita kembali ke jalan yang
semestinya dilalui. Bagaimana ibu menunjukkan jalan yang baik untuk anak-anaknya, walaupun kadang kita sebagai anak protes ya. Itu yang saya rasakan. Kemudian terkait dengan sudah melakukan kunjungan ke situs, kalau boleh tahu sebenarnya ke situs-situs apa sih yang sudah temui oleh ibu, kemudian dari sekian situs itu apa yang dirasakan, kekuatan apa yang ada pada situs sebenarnya, apalagi tadi disampaikan tidak hanya satu keyakinan saja, terutama ibu saja yang ikut dalam kegiatan tersebut. Ya, saya pertama merasakan kalau dari sisi tertentu saya merasakan bagaimana leluhur kita itu membangun suatu peradaban dengan diisi dengan segala upaya yang beliau lakukan. Itu ada energi yang apa ya Mas ya, yang saya rasakan itu bahwa itu kalau dari sisi tertentu ada energi untuk kemakmuran anak cucunya. Terus tempat itu adalah, situs itu bagi saya juga rumah. Jadi dengan segala apa yang ada untuk kita semua, di situ ada yang saya rasakan. Ada kekuatan, pesan alam apa sih sebenarnya yang sudah didapat dari kegiatan bersejarah ini, apalagi sebagai Dharmika itu kan sudah menekuni Dharmika, kemudian sampai keliling ke berbagai situs gitu kan. Nah, ada pesan alam apa sih sebenarnya di dalam situs itu yang sudah dibaca? Kasih. Buat saya, segala sesuatu apa yang kita lakukan itu berlandaskan kasih. Itu yang pesan yang saya terima. Sebagaimana kasih seorang ibu terhadap anak-anaknya tanpa mengharapkan sesuatu apapun. Itu yang saya terima. Kalau untuk kita semua lah ya. Karena saya memposisikan sebagai seorang anak. Kemudian ini yang terakhir yaitu pesan untuk kita semua, apalagi ibu sebagai Dharmika malah melakukan perjalanan yang mungkin melebihi umat Hindu yang seharusnya umat Hindu itu malah melakukan perjalanan atau kegiatan itu, apalagi terutama situs. Nah, pesannya kalau dari ibu untuk kita semua itu apa? Ya, kalau saya sebaiknya untuk kita semua, kalau umat lain pun bisa merawat situs, walaupun notabene setidaknya mereka melakukan kegiatan berkala, bersih-bersih, merawat, melindungi. Masa kita tidak melakukan sih Mas? Sekecil apapun, setidaknya lah, kalau sekitar kita ada tinggalan para leluhur, jangan dilupakan. Di situ rasanya itu saya merasa leluhur kadang menangis dilupakan oleh anak cucunya, menangis karena beliau tidak diingat oleh anak cucunya. Padahal kalau melihat ke dalam, mau tidak mau kan situs itu kan tempat pemujaan umat Hindu. Tapi kenapa yang lain justru yang merawatnya, yang memfungsikan? Itu yang beliau tidak. Boleh kita ke pura, karena itu kan bangunan memang ada dirawat. Tapi jangan melupakan yang kita makmur, kita penuh dengan kejayaan itu kan karena peninggalan leluhur dulu. Beliau membangun candi kan tidak sekedar membangun, Thomas. Beliau membangun bukan untuk dirinya sendiri, tapi membangun untuk anak cucunya, entah
Kita hanya tinggal merawat saja sebenarnya, mengembalikan fungsi sebenarnya. Terlepas dari agama apapun anak cucunya, terutama kita yang Hindu, seharusnya lebih dari itu. Itu yang sering saya rasakan setiap ke candi. Apa sebenarnya sih ibu yang membuat ibu itu menangis dan tersentuh terkait dengan situs? Ada apa? Kondisinya itu sebenarnya seperti apa sehingga kita sebagai umat Hindu itu harus merawat? Apa yang ibu bisa bayangkan dengan kondisi situs kita? Karena ada seorang ibu yang menangis di sana. Setiap gambaran ibu yang muncul menangis, saya otomatis ikut nangis. Seorang ibu yang terluka. Itu yang saya rasakan, Mas. Karena kemanapun ke situ, saya tidak pernah membayangkan bahwa situ angker atau ini itu enggak. Saya hanya membayangkan ibu bahwa saya pulang, itu aja. Itu gambaran yang sering saya dapat. Bahwa seorang ibu merindukan anak-anaknya. Kalau dibahasakan, seorang ibu merindukan keturunannya, anak cucunya untuk kembali. Agar beliau pun juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang leluhur. Tanpa kita berbakti, beliau juga tidak bisa melakukan apa yang mesti dilakukan. Itu yang saya rasakan. Terakhir Bu, boleh disampaikan penutup, kemudian ditutup dengan para peserta. Penutup untuk apa yang Ibu sampaikan sebagai sebuah perjalanan itu. Ya, setiap dari kita perjalanannya itu tidak sama dalam mendapatkan tuntunan ya, Mas. Jadi setiap perjalanan seseorang atau perjalanan kita sekecil apapun, jangan dibanding-bandingkan atau jangan merasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak ada artinya apa-apa. Apapun harus kita lakukan dalam suatu menuju kebenaran, kebaikan, tanpa memikirkan hasilnya. Yang kita pikirkan adalah setiap langkah di depan kita itu apa yang harus kita lakukan. Apakah jadi jangan memikirkan jauh akan hasil, tapi selangkah demi selangkah itulah yang harus kita pikirkan. Itu pesan saya, Mas. Tanpa anak cucunya berbuat, beliau pun juga tidak bisa berbuat. Itu yang saya rasakan tadi. Tapi berapa banyak kalau itu perkiraan situs yang kita yang terbengkalai? Ribuan. Sampai Gunung Penanggungan itu yang terdata berapa? Lebih dari 150 yang terdata. Itu yang terdata. Sekitar Penanggungan aja. Belum yang tidak terdata. Dalam artian ketika teman-teman menemukan, kemungkinan untuk perawatannya susah karena jalur dan sebagainya. Tahu di situ titik ada tapi tidak pernah didata, tidak pernah dilaporkan. Karena memikirkan risikonya. Itu loh, Mas, orang komunitas tuh sebagian besar. Walaupun ada yang buruk loh ya. Yang benar-benar itu iya. Sebenarnya sebetulnya itu situs itu seperti apa sih? Maksudnya yang kondisi berada di pelosok itu kan kok bisa nih, leluhur kita itu kok bisa dulu itu bisa membangun di tempat seperti itu. Itu kadang sering menjadi diskusi kita. Penanggungan tidak ada air di atas. Penanggungan di bawah semua, di kaki, di lereng. Itu sering kami diskusi bagaimana mereka hidup, membawa batu, terus air bagaimana. Padahal kalau kami sekedar ke puncak aja ya, Mas, ya. Sehari, pagi, siang berangkat ya. Itu aja satu orang, itu minimal membawa 4 botol aqua. Itu tidak mandi, untuk minum dan makan. Sampai segitunya Bu ya, orang-orang kita dulu. Ya, orang dahulu itu bagaimana? Itu yang sering membuat saya nangis. Kita ini hanya sekedar merawat, melakukan uja bakti di situ. Tapi kenapa kita tidak mau gitu loh?
Tapi sebenarnya leluhur kita itu membangun di situ, kemudian ketika tidak dirawat, apakah memang tujuannya mungkin ya supaya tidak tersentuh oleh umat manusia atau ya mungkin kita sampai sulit untuk mengakses itu. Alam kan bergerak mas, dulu mungkin ada jalan, tapi ada gempa dan sebagainya kan. Kayak Jolotundo yang saya lewati kemarin, 5 tahun lalu bisa lewat nyaman. Tapi kemarin sama pindah, jalan putus karena longsor. Kita harus merintis jalan baru. Alam loh Indonesia itu. Itu yang sering tidak kita sadari hal itu. Di puncak Gunung Botak itu ada situsnya. Sampean bayangkan di puncak gunung, bagaimana dulu membawa batu bata dan sebagainya di atas. Padahal air kalau kita turun ke lembah yang terdekat dari puncak ke lembah itu 1 jam. Itu bagi orang yang biasa naik gunung loh 1 jam. Nah kegiatan ibu itu mendokumentasikan atau gimana sih? Ada masanya saya mendokumentasikan, ada masanya saya blank. Tercengang dengan kondisi itu? Ya. Tersentuh gitu ya Bu? Saya ke situ tujuannya bakti, setidaknya sekedar tancap dupa bahasa kasarnya. Saya mohon maaf mendoakan di situ, sudah. Kondisi seperti saya lupa mas. Jadi dokumentasi itu justru karena saya berpikir dokumentasi, seketika saya tidak mendapat apa-apa. Itu yang sering kalau melakukan dengan komunitas bareng itu seringnya seperti itu. Cara energinya kuat gitu. Iya. Tapi sering kayak terkurung saya rasakan. Jadi membutuhkan anak cucu untuk membuka lagi. Ini misalnya nih ya mas, ditutupi kelambu. Itu yang sering saya rasakan. Penutupannya itu bagaimana ya saya nggak tahu. Itu yang sering saya rasakan seperti itu.